Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kuliah pembelajaran diferensiasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatkia Anissa Raharani, Huriin Dewi Anggraini, Husnul Khotimah, Kristiani Dewi Tai, dan Lailatul Maghfirah. Kami akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan pengertian pembelajaran diferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan teori pendukung. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, dapat diartikan pula pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Cara sederhana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Ada begitu banyak keragaman anak di kelas. Di antaranya yang pertama, keberagaman agama. Ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua, yaitu keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan adapun peserta didik yang aktif. Dari hal inilah, guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Yang ketiga yaitu keberagaman gaya belajar peserta didik. Gaya belajar setiap anak juga berbeda. Ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara. Adapun anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visualisasi atau gambar-gambar. Serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik atau kinestetik. Contoh yang keempat adalah keberagaman minat dan keterampilan peserta didik. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain, ada peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Yang kelima, keberagaman tingkat kognitif atau pemahaman peserta didik. Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran atau cerdas secara intelektualnya yang berbeda-beda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang beda pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan juga termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, peserta didik yang seperti ini butuh bimbingan lebih dari guru untuk belajar atau guru untuk mengajarinya. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut.
Yang kedua yaitu teori multiple intelligences. Teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 atau intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Kemudian yang terakhir yaitu learning modalities. Modalitas berarti gaya atau tipe, maka modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar atau learning styles juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Demikianlah video kami tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh-contoh keragaman anak di kelas, beserta teori pendukungnya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Dalam teori pendukungnya, pendekatan berdiferensiasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Dengan memahami keragaman ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.